Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Pagi ini saya akan membahas tentang sistem politik yang sudah lama kita anut, yaitu sistem demokrasi. Pada intinya sistem demokrasi adalah sistem politik yang mendapatkan dukungan dari rakyat, oleh rakyat, dan untuk rakyat. Itu adalah konsep idealnya. Tetapi dalam kenyataannya, setelah seseorang menjadi anggota partai politik atau menjadi pengurus partai politik, kemudian mencalonkan diri menjadi calon anggota legislatif atau kepala daerah, maka setelah mereka itu menjabat menjadi kepala daerah atau menjadi wakil rakyat di lembaga DPR atau DPRD, atau kepala daerah di kabupaten, kota, dan provinsi, maka proses politik yang demokratis itu sudah tidak terjadi lagi. Tidak ada lagi partisipasi masyarakat atau warga masyarakat yang tadinya mendukung seseorang atau seorang tokoh menjadi calon anggota legislatif atau menjadi seorang kepala daerah atau bahkan kepala negara. Jadi proses itu terputus ya, ketika demokrasi dibilang adalah dari rakyat, oleh rakyat, untuk rakyat, tidak terjadi seperti yang seharusnya. Jadi setelah mereka, para anggota partai politik itu menjadi anggota DPR atau DPRD atau menjadi kepala daerah, baik di tingkat kabupaten, kota, provinsi maupun sebagai kepala negara, partisipasi masyarakat atau partisipasi rakyat sudah tidak terjadi lagi. Karena yang selanjutnya menjadi penguasa, yang pihak berwenang adalah lembaga-lembaga politik ya, yang disebut tadi ya, seperti DPR, DPRD, kemudian pemerintah daerah baik kabupaten, kota, provinsi maupun lembaga kepresidenan ya, sebagai pemerintah pusat. Jadi sistem demokrasi sebagai sistem politik sungguh sangat tidak ideal dan betul-betul penuh dengan manipulasi. Mungkin dengan kata lain adalah penipuan ya. Penipuan berkedok istilah yang keren ya, demokrasi. Jadi sistem politik demokrasi ya, yang memilih para pemimpin atau yang mengatasnamakan rakyat sebagai wakil rakyat, tetapi dalam kenyataannya, dalam prakteknya, mereka tidak mewakili rakyat sama sekali. Karena ketika mereka bergabung menjadi anggota partai politik, ya, partai politik itu sudah ada pengurusnya. Dan pengurus itu ada ketua umumnya, atau bahkan mungkin ketua umumnya adalah pendiri dari partai politik itu sendiri. Sehingga ketika seseorang menjadi anggota partai politik dan akan mencalonkan diri sebagai anggota DPR atau DPRD, yang berkuasa dan berwenang adalah ketua partai politik itu. Jadi bukan lagi rakyat atau warga masyarakat yang memilih seseorang atau seorang tokoh tadi menjadi anggota DPR atau DPRD, apalagi menjadi, memang ada proses pemilu ya, baik itu pemilu kada atau pilkada maupun pemilu nasional untuk memilih presiden. Tetapi untuk menjadi seorang calon kepala daerah, baik itu provinsi, kabupaten, kota maupun kepala negara, seorang harus mendapatkan persetujuan dari ketua partai politik. Dan ketika mereka sudah menjadi anggota DPR atau DPRD, maka tetap mereka akan menjadi anggota dari fraksi-fraksi partai politik yang ada di DPR atau DPRD itu. Tidak bisa seenaknya sendiri menyuarakan kehendak pribadi atau kehendak konstituen atau wakil atau rakyat yang diwakilinya. Jadi sebenarnya memang demokrasi, partai politik, dan pemilu atau pilkada itu adalah sebuah proses manipulasi, atau dengan kata lain penipuan ya. Penipuan untuk memperoleh kekuasaan dan kemudian meneruskan kekuasaan dan melanggengkan kekuasaan, serta mungkin kalau bisa memperbesar kekuasaan. Demikian wawasan dan bahasan yang saya sampaikan pagi ini, semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waspadalah, waspadalah, waspadalah.